Selamat datang di Nana Studio Channel. Kali ini kita akan membuat sebuah jam waker. Kita akan membuat jam waker ini dari mesh dasar silinder. Kita tambahkan mesh dasar silinder. Kita kurangi vertisnya sesuai kebutuhan. Kita akan menggunakan 22 saja. Karena nantinya kita akan menggunakan modifier subdivide surface. Subdivide surface ini akan menggandakan vertis yang ada. Jika sekarang kita menggunakan vertis terlalu banyak, maka ketika ditambahkan modifier subdivide surface, vertisnya akan semakin banyak. Hal itu akan membuat permukaan objek semakin halus, tapi kinerja komputer juga akan semakin berat. Kita rotate. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita insert ke dalam. Kita kasih penampang di dalamnya. Kemudian kita extrude ke dalam. Jadinya akan cekung ke dalam gini. Kemudian kita insert lagi. Insert lagi. Kemudian kita tambahkan loop cut di sini. Nah, di sini dua kayak gini. Di bagian sini juga, di bagian tepi sini kita kasih dua. Bagian tepi sini, kemudian bagian tepi sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang belakang juga. Nah, fungsinya untuk apa? Kenapa harus dikasih insert kayak gini? Ini akan berpengaruh saat kita kasih subdivide surface, karena penampangnya lebih dari 4 vertex atau disebut n-gon. Penampang yang bagus terdiri dari 4 vertex, kalau hanya 3 juga tidak bagus. Jadi sebisa mungkin hindari penampang yang membentuk n-gon atau trace, terutama pada bagian yang kena deformasi, seperti pada bagian yang menyudut. Nah, setelah kita kasih subdivide, jadinya seperti ini. Bagian sudut akan hancur, bandingkan dengan sudut yang satunya. Coba kita kasih loop cut. Nah, semakin sempit loop cut-nya, maka akan sudutnya akan semakin kelihatan, maka akan semakin menyudut. Nah, seperti ini. Nah, untuk itu, yang bagian sini juga di-insert, dikasih penampang baru. Nah, jadinya seperti ini. Kita hilangkan dulu subdivide-nya. Kita hilangkan dulu modifiernya, biar tidak terlalu berat. Nah, jadinya seperti ini. Kita kasih loop cut di sini. Di bagian sini juga. Sorry, kebalik ini. Kita geser ke sumbu X. Nah, bagian sini yang dikasih loop cut. Kemudian klik polygon bagian bawah. Kita extrude. Kita pilih individual. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita extrude. Kita tambahkan loop cut di tengah-tengahnya. Kita scale, kita besarkan. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian bagian atas juga atasnya. Kita scale.
Nah, dia akan membesar seperti ini. Yang atasnya kita tambahkan loop cut, kemudian kita scale, mengecil, jadinya seperti ini. Seperti ini. Nah, untuk menyeleksi edge secara memutar, teman-teman bisa tekan Alt, kemudian klik. Kemudian yang bagian atas juga kita insert dulu. Nah, kita tambahkan penampang di dalamnya. Kita scale ke sumbu X, kemudian kita extrude ke dalam. Nah, seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan loop cut juga bagian tepi supaya tidak terlalu melengkung nantinya. Karena kalau tidak kita tambahkan nantinya akan jadinya seperti ini. Nah, beda dengan yang satunya. Dia akan lebih menyudut. Kita tambahkan juga bagian satunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan cube. Kita scale ke sumbu Z. Kita scale lagi. Nah, seperti ini kita geser dulu. Kemudian bagian atas kita buat lebih besar. Kita scale aja. Kita kasih 2, kemudian kita kasih scale. Nah, jadinya seperti ini, seperti pentol korek. Nah, seperti ini. Bagian bawah juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau dikasih subdivide nantinya jadinya seperti ini. Kelihatannya kurang besar, kita besarin aja sedikit. Kita atasin sedikit. Ini juga atasin sedikit. Disesuaikan aja proporsinya. Kemudian kita tambahkan mesh lagi, silinder. Nah, seperti ini. Kita tambahkan, kita insert lagi bagian bawah, insert. Kemudian extrude ke atas. Kita akan membentuk seperti mangkok nantinya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan 2 di sini. Kemudian kita grab ke bawah ke sumbu Z. Bagian penampangnya juga. Nah, seperti ini. Kita kasih di sini biar agak lebih menyudut. Kita sempitkan yang bagian bawah. Kemudian kita scale bagian atas. Kita insert lagi. Kita scale, insert, scale. Kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, jadinya seperti ini.
Kita tambahkan loop cut di sini, kemudian kita tarik ke atas. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti mangkok kebalik. Lebih pas. Kita atur posisinya supaya pas. Kita taruh di atasnya. Kita rotate. Dipasin. Kayaknya ada yang berubah. Dipasin. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian Ctrl L untuk menyeleksi satu objek dalam edit mode. Kita copy, Shift D, kita geser ke sumbu Y. Kemudian teman-teman mirror dengan cara Ctrl M, Y. Ini akan membuat mirror di sumbu Y. Seperti ini. Kita copy, kemudian kita rotate, kita tegakkan lagi, bagian tengah kita buat yang bagian tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagian tengah diseleksi. Kita insert lagi. Kemudian kita extrude keluar. Nah, seperti ini. Extrude lagi. Extrude lagi. Kemudian kasih loop cut bagian tengah sini. Bagian tengah dikasih loop cut. Kemudian seleksi polygon daerah sini. Nah, kita extrude untuk membuat jarumnya. Nah, seperti ini. Kita tambahkan loop cut di bagian jarumnya juga. Karena kalau kita nggak tambahkan nantinya akan hancur kayak tadi. Akan tumpul. Makanya kita akan buat sudut di bagian jarumnya. Nah, seperti ini. Nah, di insert lagi. Nah, sebisa mungkin endgone ini dihindarkan dari sisi yang menyudut. Kemudian bagian sisi jarum juga ditambah loop cut
karena kalau tidak nanti akan berbentuk bulat. Kecuali kalau memang teman-teman pengen bentuk bulat, di sini kita akan buat menyudut saja. Nah, seperti ini. Kita tambahkan cube, kita akan membuat penunjuk angkanya. Kita pakai cube saja. Kemudian di scale, membentuk persegi panjang seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian pindahkan di posisi sini. Nah, jadinya seperti ini. Kita pisahkan objek cube ini dari si jamnya ini, karena kita tidak akan membutuhkan subdivid surface untuk yang cube ini. Teman-teman bisa memisahkan objeknya dengan cara seleksi dulu objek yang ingin dipisah, kemudian tekan P, kemudian separate. Nah, otomatis objek akan terpisah. Kita copy, kemudian kita geser ke bawah yang satunya. Jadinya dua seperti ini. Kemudian dua-duanya dalam kondisi terseleksi kita copy, Shift D, kemudian kita ubah sumbunya di tengah-tengah objek. Ini akan berguna untuk membuat rotasi. Setelah itu kita rotasi 30 derajat. Shift D atau copy lagi, kemudian rotate lagi 30 derajat. Nah, jadinya seperti ini. Kita copy lagi untuk yang sebaliknya. Untuk yang sebaliknya tinggal dirubah aja minus 30 derajat. Kita tinggal klik R minus 30. Udah, kemudian yang bagian tengah kita hapus. Kita kasih angka di sini. Kita tambahkan tag. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit dengan cara tab. Kita klik 12. Kita ganti menjadi angka 12. Kita rotate. Kemudian atur posisinya. Ubah originnya di tengah objek di geometri. Ini akan memudahkan kita dalam rotasi. Untuk menebalkan angkanya, kita pilih bagian samping sini, kemudian extrude-nya kita tambahkan. Nah, seperti ini. Depth-nya kita tambahkan biar tidak terlalu menyudut. Untuk resolusinya cukup 4 aja. Nah, kita atur lagi posisinya, seperti ini. Nah, seperti ini, kita kecilkan kalau masih kurang kecil. Kemudian copy ke bawah. Seperti tadi, kita copy Shift D, set origin geometri, rotate 90 derajat. Nah, kemudian kita tinggal ubah angkanya ini menjadi 6. Kita geser, atur posisinya lagi. Yang sini juga
kita kasih 3. Kita atur posisinya. Di sini kita kasih angka 9. Kita rotate 90 derajat. R, X, 90. Yang angka 3 juga sama. Kita putar sumbu X 90 derajat. Nah, jadinya seperti ini. Coba kita tampilkan modifier subdivide-nya. Nah, jadinya seperti ini. Kita hilangkan dulu modifiernya, subdivide-nya. Kemudian kita akan buat tutupnya. Shift D, edge yang ada di tengah sini. Nah, kalau sudah tercopy kita tinggal extrude ke dalam, extrude atau diamkan kemudian di scale ke dalam, kemudian di scale aja. Nanti akan jadi seperti ini. Kemudian untuk menyambungkan bagian tengahnya tinggal tekan F. Nah, di extrude ke dalam lagi. Seperti ini. Tekan F. Nah, dipersempit lagi, diperkecil lagi. Extrude ke sumbu X. Kemudian dipersempit lagi biar membentuk sudut, biar menyudut. Cukup satu saja. Di bagian sini juga. Nah, seperti ini. Di bagian sini kurangnya ya. Nah, seperti ini. Oh ya, kita tambahkan yang bagian atas ini. Kita tambahkan cekungan seperti ini. Kita tambahkan loop cut di sini. Di bagian sebelahnya juga kita insert di bagian sebelahnya juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita extrude ke dalam. Nah, seperti ini. Extrude lagi, extrude lagi. Nah, seperti ini. Bagian tengah sini juga dikasih loop cut biar nantinya tidak terlalu melengkung. Nah, kita tinggal menambahkan lantainya. Ctrl L. Kita pisahkan saja tutupnya. Kemudian kita sembunyikan aja dulu. Nah, objek-objek yang kecil ini kita jadikan satu dulu. Caranya, seleksi semua objek yang ingin dijadikan satu. Kemudian Ctrl J atau join. Untuk angka nggak bisa ternyata. Yang ini aja. Kemudian objek-objek yang kecil ini kita pairkan dengan jamnya. Caranya, klik objek yang kecil dulu, kemudian klik jamnya, kemudian
Ctrl P, set parent. Nah, seperti ini. Objek yang kecil tidak bergerak. Untuk angka juga sama, set parent. Klik angkanya dulu, kemudian jamnya. Kemudian Ctrl P, set parent. Nah, jika jamnya digerakkan, semua objek yang kecil-kecil akan mengikutinya. Tapi jika objek yang kecil-kecil ini digerakkan, si jam tidak ikut bergerak. Prinsip dasarnya seperti itu.